Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Fauzia Mukti dari kelas 11 IPS 3. Tugas mata pelajaran sejarah peminatan diajar oleh Bu Mary Handayani SPD. Asal sekolah SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri pada tahun 1481 Masehi. Pendiri Kerajaan Demak ialah Raden Patah. Kerajaan Demak memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Wilayah Kerajaan Demak cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dan pengaruhnya sampai ke luar Pulau Jawa, seperti ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Di sini saya akan menceritakan beberapa cerita kerajaan Demak, di antaranya dari masa awal, masa kejayaan, hingga masa akhir. Masa awal Kerajaan Demak. Demak sebelumnya merupakan daerah vasal atau bawahan dari Majapahit. Daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan Kerajaan Majapahit melemah, Raden Patah memisahkan diri sebagai bawahan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Dengan dukungan dari para bupati, Raden Patah mendirikan Kerajaan Islam Demak dengan gelar Senopati Jimbung Ngabdurrahman, Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan adik dari Adipati Unus. Ia memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono menaklukkan wilayah tidak hanya Sunda Kelapa. Wilayah-wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Blambangan berhasil dikuasai. Sultan Trenggono juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan. Masa akhir Kerajaan Demak. Kekacauan di Kerajaan Demak mulai terjadi selepas wafatnya Sultan Trenggono. Sejumlah calon raja bertikai, di antaranya putra Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, dan Arya Penangsang. Sunan Prawoto membunuh adik tiri Sultan Trenggono. Sementara itu, Arya Penangsang mendapatkan dukungan Sunan Kudus selaku gurunya untuk merebut tahta Demak. Dia juga mengirimkan Rangkut, anak buahnya, untuk membalas dendam atas kematian sang ayah. Ada dua versi cerita seputar pembunuhan Sunan Prawoto berdasarkan babat Tanah Jawi. Kesatu, dia dibunuh setelah mengakui kesalahannya pada Rangkut. Kedua, Rangkut sempat berkelahi dengan Sunan Prawoto setelah tak sengaja menikam istri sang Sunan. Tak berbeda jauh, Arya Penangsangan juga menghabisi Adipati Jepara beserta istri. Raja-raja yang memerintah Kesultanan Demak. Yang pertama, Raden Patah, dilanjutkan oleh Pati Yunus, lalu dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Raden Patah memerintah pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama di Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini tidak terlepas atas restu dan dukungan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Demak kala itu diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Karimata, dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Selain itu, Kerajaan Demak juga mampu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Pelabuhan Jepara, Sedayu, Tuban, Gresik, dan Jaratan. Adipati Yunus memerintah 1518 hingga 1521 Masehi. Setelah wafatnya Raden Patah pada tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan kepada putranya sendiri, yaitu Pati Yunus.
Patiunus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Beliau kala itu diutus oleh ayahnya untuk membebaskan Malaka yang kala itu dikuasai oleh Portugis. Kedatangan Portugis menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Perlawanan tersebut juga dibantu dari Kerajaan Aceh. Namun sayangnya karena tidak memiliki persenjataan yang canggih, akhirnya Patiunus kalah. Kemudian Patiunus melakukan blokade terhadap Portugis di Malaka. Karena blokade tersebut membuat Portugis kekurangan bahan makanan, akibat keberanian Patiunus ini, Patiunus mendapat gelar Pangeran Sambranglor. Patiunus hanya memerintah Kerajaan Demak selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1518 hingga 1521. Patiunus wafat dalam pertempuran di Malaka pada tahun 1521 pada usia 41 tahun. Sultan Trenggono memerintah sejak 1521 hingga 1546 Masehi. Pada saat Patiunus wafat, beliau tidak memiliki seorang putra, sehingga tahta kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono, yaitu adik dari Patiunus. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan sangat bijaksana. Bahkan berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Inilah beberapa peninggalan dari Kerajaan Demak, yaitu ada Masjid Agung Demak, Pintu Beladak, Soko Tatal, dan Soko Guru, serta situs Kolam Wudlu. Masjid Agung Demak. Bangunan ini adalah peninggalan yang paling terkenal dan menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak sempat mengalami beberapa kali renovasi dan dikenal akan keunikan gaya arsitekturnya yang syarat nilai filosofi. Pintu Bledek. Kata bledek yang berarti petir membuat peninggalan ini kerap disebut sebagai pintu petir. Kiai Agung Solo membuatnya pada tahun 1466 Masehi sebagai pintu utama dari Masjid Agung Demak. Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Tatal dan Soko Guru merupakan bagian dari komponen yang ada di Masjid Agung Demak. Soko Guru terdiri dari 4 buah tiang utama. Dinamakan Soko Tatal karena menurut cerita Soko ini terbuat dari tatal atau serpihan kayu, dibuat oleh Sunan Kalijaga. Situs Kolam Wudlu. Situs wudlu dahulunya digunakan oleh para santri untuk melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.